Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Informatika. Kami di sini mendapat materi yaitu dampak informatika pada aspek ekonomi dan pada aspek hukum. Saya, Amal Fatatira Madani dari presensi 6 sebagai pemateri. Saya Putra Agustin, presensi 21 sebagai pemateri. Saya Nisa Putri Alisda, presensi 7 sebagai pemateri. Saya Rizky Adini, presensi 31 sebagai pemateri. Saya Septa Sampali Sancoko sebagai editor. Saya Muhammad Reza Najmul Fatah sebagai pemateri. Oke, selamat menonton. Di sini kami akan menjelaskan dampak informatika pada aspek ekonomi dan hukum. Informatika adalah studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem berbasis komputer. Sistem ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Ada banyak bidang yang menggunakan ilmu informatika dalam usahanya. Contohnya, industri televisi, musik, film, dan lain-lain. Wartawan dan jurnalis mendapatkan fakta-fakta dan topik untuk diangkat di internet. Beberapa media juga menggunakan software untuk membuat dan mengedit sebuah gambar. Sistem informatika dapat digunakan dalam berbagai bidang industri. Berikut merupakan beberapa jenisnya. Yang pertama adalah menangkap. Sistem informatika dapat menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengolah. Memproses data dalam bentuk mengonversi, menganalisis, dan menghitung. Yang ketiga adalah menghasilkan. Menghasilkan informasi dalam bentuk laporan agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang keempat adalah menyimpan data dalam bentuk media agar dapat digunakan dalam kepentingan lain. Yang kelima adalah mencari kembali, menelusuri kembali informasi yang sudah tersimpan. Yang keenam adalah mentransmisi, mengirim data dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Selamat sore pemirsa, selamat datang kembali di Semanta News, channelnya anak-anak bangsa kelas 10-5. Kembali lagi bersama saya, Amal Fatatira Madani, yang akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit di depan. Hari ini saya akan membahas produk informatika dalam aspek ekonomi dan pada aspek hukum. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja, salah satunya adalah komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer sudah memiliki banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi kenyamanan para penggunanya. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi pada produk informatika lainnya, yaitu dari smartphone. Tidak hanya sekedar sarana untuk berkomunikasi, perkembangannya jauh melampaui itu. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan smartphone untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, membaca buku, membaca novel, hingga sebagai sarana untuk bertransaksi. Kita dapat menyoroti 6 hal utama yang berkaitan dengan efek positif TIK pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mendorong inovasi dan penyerapan teknologi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Yang keempat, kemudahan mencari produk dan jasa dengan bantuan internet. Yang kelima, berkembangnya transaksi non-tunai yang memudahkan proses jual beli. Yang keenam, terbukanya lapangan pekerjaan baru yang mengurangi tingkat pengangguran. Di sini kami akan menjelaskan dampak negatif dari aspek ekonomi. Yang pertama, berkembangnya perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang senang membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang. Yang kedua, kekurangan lapangan pekerjaan. Banyak jenis usaha yang digantikan oleh teknologi mesin. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya di masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan zaman. Di sini saya akan menjelaskan bentuk perubahan karena produk informatika dari aspek ekonomi. Nah, yang pertama, semakin baru produk informatika, maka harganya semakin mahal.
Dan yang kedua yaitu semakin lengkap kemampuan dan fitur suatu produk informatika, maka harganya akan semakin mahal. Dan yang terakhir yaitu produk informatika yang nyaman digunakan oleh konsumen akan memiliki value yang lebih tinggi dan banyak digunakan konsumen. Contoh seperti YouTube, Facebook, dan TikTok. Itulah bentuk perubahan karena produk informatika dari aspek ekonomi. Namun, investasi pada negara-negara berkembang tidak sepenuhnya berperan meningkatkan secara signifikan yaitu output perekonomiannya. Lalu, kenapa bisa begitu? Karena tingkat pendidikan pada negara-negara berkembang itu rendah. Padahal sudah terlihat akses dan infrastruktur yang sudah jelas terlihat meningkat. Tapi pada keadaan keterbatasan sumber daya manusia, hal itu tidak berlaku karena masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan sosial daripada menggunakan fasilitas untuk digunakan untuk kegiatan komersil yang malah dapat meningkatkan tingkat perekonomian. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan melalui barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum suatu produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang mengatur tentang larangannya membagikan produk informatika secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi pada produk perangkat keras lunak yang gampang dengan mudahnya diakses. Namun, hak kepemilikan suatu produk tetap harus dianggap sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin, hak, serta pembatasan penggunaan software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Di sini kami akan menjelaskan dampak positif dari aspek hukum. Yang pertama, membantu penegak hukum agar cepat tanggap dalam menghadapi masalah di dalam masyarakat. Yang kedua, membantu penegak hukum dalam mengurangi tindakan kejahatan. Yang ketiga, memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tentang hukum. Yang keempat, menciptakan penyaringan hoax yang berbahaya bagi masyarakat. Yang kelima, membantu merekam dan menyimpan suatu perkara untuk dijadikan alat bukti hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari informatika di bidang hukum. Yang pertama adalah terjadinya disintegrasi bangsa dan negara yang dapat menyebabkan runtuhnya NKRI. Lalu yang kedua, banyaknya kejahatan dunia maya, mulai dari hacking ke server pemerintahan dan banyak orang yang dirugikan. Ketiga, tiada batasan pada kebebasan berpendapat. Lalu yang keempat, yaitu unjuk rasa yang terlalu berani sehingga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Baik, itu semua. Peradaban gelombang ketiga ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Dampak yang ditimbulkan dari peradaban tersebut adalah arus informasi dalam kehidupan manusia modern tidak dapat lagi dibatasi. Di sini terlihat bahwa ungkapan Latin yang mengatakan zaman berubah, kita juga berubah bersamanya terlihat sangat relevan di era teknologi informasi global ini. Kecenderungan pokok yang seharusnya menunjukkan bahwa kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi. Kecenderungan terus berkembangnya teknologi tentunya berbagai implikasi yang harus segera diantisipasi dan juga diwaspadai. Upaya itu sekarang telah melahirkan suatu produk hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE. Namun, dengan lahirnya UU ITE itu belum bisa mengatasi semua masalah yang menyangkut ITE.